Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Waskito Nugroho dan dua teman saya, Erdi Nandika dan Faisal Arvani, akan mempresentasikan akuntansi kas penempatan pada Bank Indonesia Clearing dan Pajak. Kas adalah mata uang kertas dalam logam dan dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal yang berikut. Yang pertama, penguasaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Yang kedua, penyetoran dan penarikan oleh nasabah. Yang ketiga, penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Transaksi internal bank syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi tanpa menggunakan kas kecil. Bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Yang kedua, transaksi dengan menggunakan kas kecil biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilainya rupiah relatif kecil, antara lain untuk membayar konsumsi, biaya transport, biaya langganan, koran atau majalah, dan biaya listrik atau air. Akuntansi kecil pada bank dapat digunakan. Satu, sistem dapat tetap. Transaksi dana kecil dengan sistem dana tetap meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Sistem dana berfluktuatif. Transaksi dan fluktuatif pada saat pengiriman kas kecil, bank akan memberi kas kecil dan mengkreditkan rekening kas. Transaksi kas kecil, contohnya 1 Maret dari 2XA dibentuk dana kas kecil sebesar 500.000. Tanggal 3 Maret 2XA dibayar biaya konsumsi rapat 40.000. 7 Maret 21XA dibayar bahan bakar mobil kantor 60.000. 20XA dibayar asumsi kas insaf 50.000. 11 Maret dibayar biaya asumsi kas in transit 20.000. 15 Maret dibayar biaya langganan koran dan majalah 40.000. Tanggal 23 Maret 2XA dibayar biaya listrik terakhir 120.000. 26 Maret 2XA dibayar biaya air bulan terakhir 100.000. 27 Maret 2XA dibayar servis kendaraan motor 50.000. Tanggal 30 Maret 2XA kas kecil diisi jurnal bila menggunakan sistem dana tetap. Tanggal 1 Maret rekening debit dana kas kecil, debitnya 50.000, KR kas kreditnya 500.000. Tanggal 31 Maret biaya konsumsi perapat 40.000, biaya debit bahan bakar 60.000, debit biaya asumsi kas infak 50.000, debit biaya asumsi kas kredit 20.000, debit biaya koran dan majalah 40.000, debit biaya listrik 120.000, debit biaya air 100.000, debit biaya servis kendaraan 50.000, KR kas total kreditnya 480.000. Jurnal bila menggunakan sistem dana berfluktuatif. Tanggal 1 Maret nomor rekening debit kas kecil 500.000, kas arus kas kreditnya 500.000. Tanggal 3 Maret debit biaya asumsi rapat 40.000, kreditnya dana kas kecil 40.000. Tanggal 7 Maret XA debit biaya bahan bakar 60.000, kredit dana kas kecil 60.000. Tanggal 11 Maret XA biaya asuransi kas insaf 50.000, kredit dana kas kecil 50.000. Tanggal 11 Maret XA biaya asuransi kas in transit 20.000, dana kas kecil 20.000. Tanggal 15 Maret XA rekening debit koran dan majalah 40.000, kredit dana kas kecil 40.000. Tanggal 23 Maret XA debit biaya listrik 120.000, kredit dana kas kecil 120.000. Tanggal 26 Maret XA biaya air 100.000, kredit dana kas kecil 100.000. 27 Maret XA biaya servis kendaraan 50.000,
kredit dana kas kecil 50.000, tanggal 31 Maret debit kas kecil 410.000, kas 410.000. Akuntansi kas menyetoran dan menarikan oleh nasabah melalui teller. A. Transaksi setoran kas di cabang sendiri. Misal pada tanggal 2 Agustus 2XA, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan setoran tunai di kantor cabang Pekanbaru rekening sebesar 250.000. Contoh jurnal di kantor cabang transaksi cabang Pekanbaru data tanggal 20 Agustus XA, rekening debit kas 250.000, kredit rekening nasabah atas nama Bu Yanti 250.000. Akuntansi kas penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. B. Transaksi penarikan kas di cabang sendiri. Misalkan pada tanggal 4 Agustus 2XA, nasabah Ibu Yanti Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan tunai uang di kantor cabang Pekanbaru sebesar 100.000. Contoh jurnal kantor cabang di tempat transaksi penarikan cabang Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus XA, rekening debit rekening nasabah Yanti 100.000 dan kredit kas 100.000. Transaksi setoran kas di cabang lain. Misal tanggal 7 Agustus 2019, Ibu Yanti melakukan setoran tunai di kantor BSM cabang Pekanbaru ke rekening BSM atas nama Syaza Yogyakarta sebesar 150.000, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas bagi debit sebesar 150.000, RAK cabang Yogyakarta sebagai kredit 150.000. Jurnal kantor cabang pemilik rekening cabang Yogyakarta. Debit RAK cabang Pekanbaru sebesar 150.000, kredit rekening nasabah Syaza 150.000. Misalkan pada tanggal 10 Agustus 2019, Ibu Yanti nasabah Bank Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan Bank Syariah Mandiri cabang Padang sebesar 50.000, maka jurnal pada kantor cabang Padang. Debit RAK cabang Pekanbaru sebesar 50.000, kredit kas sebesar 50.000. Jurnal di kantor cabang Pekanbaru. Debit rekening nasabah Yanti sebesar 50.000, kredit RAK cabang Padang sebesar 50.000. Akuntansi kas melalui ATM, Auto Teller Machine. Pengisian kas ATM. Misal pada tanggal 12 Agustus 2019, BSM cabang Jakarta melakukan pengisian ATM-nya sebesar 100 juta rupiah. Maka jurnalnya sebagai berikut. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan cabang Padang. Debit kas ATM 100 juta, kredit kas 100 juta. Penarikan kas oleh nasabah cabang lain pemilik ATM. Misal tanggal 15 Agustus 2019, Pak Edi nasabah BSM cabang Jakarta menarik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar 500.000. Jurnal pada cabang Padang. Debit rekening nasabah Edi sebesar 500.000, kredit kas ATM sebesar 500.000 rupiah. Penarikan kas bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM. Misal pada tanggal 15 Agustus 2019, Ibu Yanti Desmiati nasabah BSM cabang Padang menarik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar 300.000, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal kantor cabang Jakarta. Debit RAK cabang Padang sebesar 300.000, kredit kas ATM sebesar 300.000. Jurnal di kantor cabang Padang. Debit rekening nasabah Desmiati sebesar
300.000. Kredit RAK cabang Jakarta sebesar 300.000. Akuntansi penempatan pada Bank Indonesia dan clearing. 1. Penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Contohnya transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Tanggal 1 Agustus, Bank Murni Syariah cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Tanggal 10 Agustus, Bank Murni Syariah cabang Padang menyetor uang tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 400 juta. Jurnal kedua transaksi di atas adalah cash debit 1 miliar, giro pada Bank Indonesia kredit 1 miliar, giro pada Bank Indonesia debit 400 juta, cash kredit 400 juta. Transaksi penempatan pada SBI Syariah Fasbis tanggal 1 September 2009, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 3 miliar di SBI Syariah dengan masa penempatan 3 bulan. Tanggal 5 September 2009, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 500 juta di Fasbis dengan masa penempatan 1 bulan. Tanggal 5 Oktober 2009, Bank mencairkan Fasbis yang dimasukkan ke tanggal 5 September. Tanggal 1 Desember 2009, Bank mencairkan SBI Syariah yang pernah dimasukkan tanggal 1 September 2009. Transaksi penempatan pada SBI Syariah. SBI Syariah debit 3 miliar, giro pada Bank Indonesia kredit 3 miliar, Fasbis debit 500 juta, giro pada Bank Indonesia kredit 500 juta, giro pada Bank Indonesia debit 500 juta, kredit Fasbis 500 juta, giro pada Bank Indonesia debit 3 miliar, Fasbis kredit 3 miliar. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang dituju. 3 hal yang digunakan dalam kegiatan clearing: warkat, dokumen, dan formulir clearing. Transaksi clearing. Tanggal 5 Juli 20XA, Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta untuk beban Pak Rahmat. Tanggal 6 Juli 20XA, Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing Bank Indonesia. Tanggal itu juga clearing dinyatakan berhasil 300 juta untuk keuntungan rekening buruh Bapak Syamsul. Jurnal transaksinya sebagai berikut. 5 Juli, giro Ahmad debit 200 juta, giro pada Bank Indonesia kredit 200 juta, giro pada Bank Indonesia 300 juta debit, giro Syamsul kredit 300 juta. Kasus transaksi pajak. Tanggal 30 Oktober 20XA, DPR bonus giro wadiah pada rekening Torik Muhammad Ridho, nasabah giro wadiah sebesar 100.000. BMS memotong pajak sebesar 20%, PPh pasal 4 giro. Tanggal 30 Oktober 2021, DPR bagi hasil ke rekening Ursila Husnul Ridho, nasabah tabungan mudharabah sebesar 60.000, dipotong 20%, PPh pasal 4 tabungan. Tanggal 1 November 2021, dibayar gaji hania pegawai BMS sebesar 3 juta, dipotong sebesar 10%, gaji langsung masuk rekening tabungan mudharabah Thariqullah. Tanggal 1 November 2021, dibayar PPh 25 cicilan pajak sebesar 15 juta.
Tanggal 1 November dibayar dividen kepada juara Rahmadi, salah satu seorang pemegang saham sebesar 20 juta dan dipotong PBH pasal 4 dividen. Dividen dibayar via tabungan mudharabah juara Rahmadi. Tanggal 5 November disetor semua pajak yang telah dipotong PMS ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar 256.640.000. Beban bonus Kirowadiah debit 100.000. Kirowadiah kredit 80.000. Titipan kas negara PPh pasal 4 Giro 20.000 kredit. Debit hak pihak ketiga atas bagi hasil 60.000. Kredit tabungan mudharabah Ursila 60.000. Debit tabungan mudharabah Ursila 12.000. Kredit titipan kas negara PPh pasal 4 tabungan 12.000. Debit biaya gaji 3 juta. Kredit tabungan mudharabah Hania 2.700.000. Kredit titipan kas negara PPh 21 300.000. Debit biaya pajak 15 juta. Kredit titipan kas negara PPh 25 15 juta. Debit dividen 20 juta. Kredit tabungan mudharabah juara Rahmadi 16 juta. Kredit titipan kas negara PPh 24 PPh 4 dividen 4 juta. Debit rupa-rupa titipan kas negara 256.640.000. Kredit Bank Indonesia 256.640.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.